Kalau di zaman sekarang, ada GSX 150 yang jadi sport bike 150cc 4 tak terkencang di antara rival sesama Jepang. Kalau dulu enggak. Kalian tahu apa alasannya? Ya, karena dulu belum ada GSX 150. Bercanda ya. Jauh sebelum GSX 150 lahir pada tahun 2017 silam, ada sebuah motor yang bernama FXR 150. Ya, ini adalah salah satu motor buatan Suzuki yang benar-benar di luar nalar, baik dari segi mesin serta spek detailnya, yang bisa dibilang keren abis dan melampaui batas. Kalian penasaran tentang motor ini? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, putar intronya dan simak videonya. Jadi, FXR 150 pertama kali rilis pada tahun 97, dan umurnya juga bisa dibilang nggak terlalu lama, yaitu hanya 5 tahun, dan hanya mempunyai satu generasi doang. Hingga akhirnya pada tahun 2002, motor ini discontinue. Oh ya, ngomong-ngomong, motor ini masuk ke Indonesia itu secara CBU dari Malaysia. Tapi pas tahun 2002, alias sebelum mendekati ajal discontinue, motor ini mulai diproduksi secara lokal di Indonesia. Ngomongin mesin, motor ini pakai mesin yang bisa dibilang monster untuk sekelas sport bike 150cc 4 tak di tahun 90-an. Kalian penasaran kayak apa speknya? Ya, speknya itu 4 tak, 1 silinder berkapasitas 147cc, DOHC 4 katup berpendingin udara dan oli, 6 speed yang powernya tembus 20 horsepower. Ya, kalian gak salah denger. 20 horsepower untuk sekelas sport bike 150cc 4 tak di tahun 90-an itu bener-bener gede banget. Heck, bahkan GSX 150 yang dikenal kencang, serta R15 yang pakai variable valve aja powernya di set 19 horsepower. Kalau mau bandingin dengan rival dari tahun yang sama, CBR 150 Thailand itu powernya 17 HP. Bentar, kok powernya sama aja ya kayak CBR 150 K45R? Aduh, Honda gimana sih? 20 tahun tapi power segitu-gitu doang. Jangankan di tahun 90-an. Bahkan sport bike 150cc Jepang modern nggak ada yang tenaganya segede itu. Bener-bener gila banget. Walaupun ya tenaga yang gede tadi ujung-ujungnya pasti torsi RPM bawah yang jadi korban. Tapi kan seenggaknya motor ini sesuai dengan genrenya, yaitu sport bike. Sebuah motor yang mengutamakan kecepatan. Nggak kayak CBR 150R terbaru yang mesinnya sok-sokan pakai DOHC segala biar looknya keren. Nyatanya satu neken as cuman pakai satu profil cam. Piston cuman pakai ukuran 57 kayak Thunder 125. Serta tenaga disetting di RPM bawah ke menengah dan lainnya lagi. Aduh, mendingan juga CBR sempak. Mesinnya real DOHC overbore. Sebenarnya, power yang diset super tinggi pada FXR ini bukannya tanpa alasan loh ya. Karena motor ini didesain untuk menggantikan RGR 150 yang jadi rival berat sport bike 150cc 2 tak sekelas Honda NSR dan Ninja 150. Bener-bener bukan main nih Suzuki. Ngelawan sport bike 2 tak pakai 4 tak. Ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih kalau ini mesin yang sama persis dengan yang dipakai pada Epio Karbu? Ya, 99% bagian mesinnya itu memang sama persis, tapi tidak dengan settingan tenaganya. Tenaga sebuah tadi pastinya disunat oleh Suzuki, karena mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya seperti dimensi Satria yang lebih kecil, konsep Satria yang kurang aerodinamis dibanding Sport karena dia adalah bebek Ayago, serta agar biaya kos produksinya menurun. Gak kebayang sih gimana rasanya naik motor Ayago sekecil itu, tapi powernya 20 horsepower. Ditambah lagi mesinnya masih pakai karbu. Bener-bener nampol banget rasanya.
Dan ditambah lagi motor ini gak aerodinamis. Yang ada kayaknya bakalan terbang tuh motor. Kalau ngomongin desain, motor yang satu ini nurunin desain kakaknya yang punya sebutan V-Twin Superbike, yaitu Suzuki TL1000R dan SV400. Termasuk bagus sih desainnya untuk motor keluaran tahun 90-an. Untungnya pakai dua headlamp walaupun tengahnya menyatu. Jadinya agak buruk-buruk banget desainnya. Gak kebayang sih gimana jadinya kalau FXR desainnya cuma pakai satu headlamp doang. Dan di Indonesia sendiri, FXR ini identik banget sama livery balapnya Kenny Roberts. Oke, selanjutnya kita akan bahas detailnya. Ada beberapa detail yang bener-bener anti-mainstream banget di zamannya, yaitu penggunaan swing arm aluminium model banana, sama speedometer full digital yang saat itu bener-bener gak ada di sport bike 150cc manapun, kecuali Aprilia. Tapi itu kan udah beda kasta lagi. Walaupun ya swing arm banananya cuma sebelah doang kayak ZX25R, tapi seenggaknya kan dia pakai aluminium. Gak kayak GSX 150 sama CBR 150 yang masih pakai swing arm kotak zaman purba kayak Supra. Untuk harganya sendiri, pas awal rilis sih harga FXR ini terbilang cukup mahal di Indonesia, yaitu tembus 32 juta. Kalau dihitung-hitung, uang 32 juta pada tahun 90-an itu setara dengan 50 atau 60 jutaan di zaman sekarang. Gokil sih mahalnya. R15M yang harganya 45 juta aja udah kerasa mahal banget, walaupun fiturnya bejibun. Saking bejibunnya, sampai bikin R7 malu. Tapi lumayan worth it sih, karena detail dan spek tenaganya gokil abis. Ini nih, salah satu alasan kenapa FXR ini gak laku. Harganya mahal banget, karena awalnya dia itu didatangkan ke Indonesia secara CBU. Tapi giliran udah diproduksi secara massal di Indonesia, tetap aja gak laku. Padahal harganya udah turun sampai sekitar 24 jutaan. Parah sih. Walaupun populasi motor ini cukup langka dan spek tenaganya terbilang buas, tapi tetap aja harganya nggak ada spesial-spesialnya pisan, layaknya para rivalnya saat itu, yaitu sport bike 150cc 2 tak. Kalau untuk CBR 150RC di tahun yang sama, harga jualnya tetap aja sama kayak FXR, yaitu ada di sekitaran 6-15 jutaan. Gimana? Kalian tertarik gak nih buat pelihara FXR? Atau kalian punya unitnya di rumah? Mimin jadi penasaran nih, apa jadinya kalau FXR diadu sama GSX 150? Kira-kira bakal menang yang mana ya? Yang jadul atau yang modern? Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.